Salah satunya itu kopi pencerita senja. Itu dalam sebulan itu penjualannya bisa sampai 700 sekian cup lah itu. Oke. Itu dalam sebulan. Nah, Kopi pencerita senja. Iya. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Rafael di Jumpa Teman. Teman apa? Teman Delta. Kali ini kita sudah berada di Bumi Kayom ya. Sangat segar ya, sangat refreshing ya. Kita dari kota ya, terutama Semarang yang penuh dengan hiruk pikuk dan polusi udara ya. Kita saat ini berada di Salatiga ya, di Bumi Kayom, hidden gemnya Salatiga. Bumi Kayom ini adalah salah satu customer dari Taman Delta ya, yang sudah cukup lama ya bermitra dengan kami, dan kali ini kita akan langsung berbincang dengan salah satu manajer operasionalnya dari Bumi Kayom, dan apa aja yang ada di dalamnya. Langsung aja guys, kita masuk. Oke, kita sudah bersama dengan Pak Ubur ya, ini eksklusif sekali. Selamat pagi Pak Ubur. Selamat pagi, gimana? Ya, ini mungkin bisa Pak Ubur memperkenalkan diri dulu ke teman Delta yang ada di seluruh Indonesia ini. Oke, terima kasih untuk kesempatannya dari Taman Delta yang sudah eksklusif datang ke Bumi Kayom ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Prihantoro, tapi sering sekali banyak teman tuh yang manggil Dwi Ubur. Jadi di dalam dunia perkopian tuh orang taunya Dwi Ubur, bukan nama apa ya, nama pribadi lah. Oke ya, nama panggung ya. Iya, nama panggungnya itu. Oke, nah Pak Ubur ini sebagai apa nih di Bumi Kayom ini? Kalau saya pribadi untuk saat ini saya sebagai manajer restoran. Manajer Ya, restoran. saya lebih fokus untuk operasional sama untuk bar juga. Oh oke, jadi bisa dibilang manajer operasional dari resto dan bar ya? Iya, Oh, resto oke. sama bar. Ya sebelumnya kita juga berterima kasih karena Bumi Kayom sudah mempercayakan Taman Delta untuk bermitra dengan Bumi Kayom ya. Iya. Ya, itu seperti apa sih Mas bentuk kerjasama kita? Kalau dari kita sih sebenarnya kan sudah agak lama ya Mas ya. Agak lama kita juga memakai salah satu brand dari Taman Delta, yaitu kita pakainya untuk yang Vietnam Drip. Vietnam Drip? Iya, Vietnam Drip, karena memang dari rasa, terus dari apa ya istilahnya, dari karakter kopinya itu menurut saya itu yang paling cocok ya saya pakainya. Oh, identiknya? Iya. Oke. Apalagi kan memang kita bikin salah satu apa ya istilah signature kopinya itu salah satunya dari kopi susu, yaitu pakainya dari produknya Taman Delta. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu bisa nih Mas Ubur mempromosikan Bumi Kayom, walaupun sudah sebenarnya tidak butuh promosi ya, Bumi Kayom sudah terkenal sekali ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu ada akun sosmed atau apapun itu. Kalau akun sosmed ada, kita namanya Bumi Kayom. Bumi Kayom. Ya, Bumi Kayom. Bumi Kayom sendiri itu terletak di Jalan Nusantara nomor 18. Ya, itu di map ada sih. Salatiga. Iya, Salatiga. Ya. Ini hidden gemnya Bumi Salatiga. Wah, mantap. Nah, selalu menyenangkan nih Mas bila kita itu menghabiskan waktu mungkin weekend ya, waktu luang di Bumi Kayom ini. Nah, sebenarnya apa ya, fasilitas atau konsep apa sih yang diusung oleh Bumi Kayom ini sehingga bisa menarik para customer ya untuk menghabiskan waktu luangnya atau weekendnya? Iya, karena kan memang dari konsep sendiri Bumi Kayom itu kan finest escape ya.
Finest Escape. Ya, jadi kan memang apa ya, dibilang itu ya kita mungkin dari yang orang dari kota-kota besar, apalagi contoh nih kayak Semarang nih, karena kan kesehariannya mereka sudah terlalu bising dengan suara knalpot, udara juga. Ya, mungkin dengan datang ke Bumi Kayam ini memberikan sesuatu yang refreshment nih. Wah, ternyata di Bumi Kayam enak nih, udaranya sejuk, banyak tanaman, apalagi dengan didukung salah satu produk yang disupport dari Taman Delta, yaitu kopi susu kita. Kopi gitu susu ya. Nanti kita cobain. Oh ya, kebetulan ini mungkin bisa langsung nyobain. Oke, ya, ini salah satu produknya dari kita yang pakai support dari Taman Delta. Oke, nanti kita review bareng-bareng. Oke. Ya. Oh, bisa sharing ya karena Ya botolan ini bisa. Kita langsung cobain aja. Oke. Memang cukup beda ya dengan kopi susu yang kekinian yang pakai gula aren segala macam. Iya, beda ya. memang beda. Ini sih. karakternya identik banget ya. Identik banget. Dengan Vietnam Drip. Iya, Vietnam Drip. Nah, selain konsep nih Mas, apa aja sih fasilitas yang ada di Bumi Kayom ini? Untuk saat ini sih kita lebih pengembangan lebih ke event ya. Event? Iya, event. Salah satunya memang kita lebih ke wedding sih. Jadi wedding, terus ada catering juga, ada birthday party. Karena kan memang kita ada penambahan tempat nih, tempat baru. Selain di ada Langit Senja, juga ada nama baru itu Arundaya. Arundaya? Iya, Arundaya. Itu fokus di apa tuh Mas? Kalau Arundaya sendiri sih lebih ke buat event sih. Event? Iya, event. Karena kan memang nggak mungkin nih di tempat Langit Senja, tempat yang mungkin dibilang nggak, space-nya juga nggak terlalu besar. Kalau kita bikin event agak susah. Tapi masih di dalam Kayom, ya? Bumi Kayom. Oke, mantap, ini luas sekali berarti ya. Memang Iya. luas sekali teman-teman ya. Nah, bicara sedikit tentang pandemi nih Mas ya. Iya. Karena kan saat ini memang kita sedang dilanda pandemi. Ya. Dampaknya sebesar apa sih dan langkah apa yang dilakukan oleh Bumi Kayom Iya. untuk mengatasi itu? Kalau pandemi sih memang nggak cuma Bumi Kayom ya yang mendapatkan dampak dari COVID ini. Cuma memang ya kita dari awal konsisten aja sih. Jadi konsisten dalam arti ya kita produk ya kita harus selalu konsisten, pelayanan harus konsisten, dan kita kan memang kalau untuk standar protokol sendiri memang kita agak serius. Dari tim, dari semua area juga kita perhatikan. Iya, kayak tadi sebelum masuk ya itu udah ada fasilitas untuk cuci tangan, ada tiga tempat ya? Iya, 3 tempat. Itu yang memang sudah tidak ada tuas yang kita buka lewat tangan, tapi menggunakan kaki ya? Iya, handle lah. Udah langkah yang Iya, sangat pakai pedal, preventif ya, ya? pakai pedal. Oke. Jadi kita ada beberapa titik yang memang kita memang ketika customer datang ya bisa cuci tangan. Oh iya, di beberapa nggak titik hanya di kita luar ya, iya nggak berarti hanya di luar, di dalam Iya, juga di ada dalam. ya. Di Di bawah juga ada ya. Oh iya, kalau yang tadi Arundaya ya, Iya. itu di sebelah mananya dari barnya Langit Senja nih? Kalau Arundaya sendiri kan memang itu untuk spotnya memang dia di bawah sendiri, itu paling bawah sendiri. Memang kalau dari Langit Senja memang nggak terlalu kelihatan, karena memang beda konsep. Kalau Langit Senja sendiri kan memang konsepnya dia pakainya full kaca, terus dengan warna juga yang warna terang lah. Kalau yang di bawah itu memang konsepnya kita lebih ke outdoor sama industrial. Iya. Dan disesuaikan dengan event tadi ya, Iya. untuk yang capability-nya sesuai dengan event. Iya. Oke. Dengan konsep ya masih alam. Alam. Iya, alam. Nah, seperti yang kita tahu nih, Pak Ubur ini memang sering sekali dan sudah punya kredibilitas tinggi di dunia latte art ya. Seperti kemarin terakhir sudah memenangkan latte art competition yang diadakan oleh Tentremol ya. Iya. Nah, itu mungkin dari Pak Ubur bisa cerita sedikit ke teman-teman gimana caranya atau tipsnya sehingga bisa memenangkan latte art kompetisi ini, Mas. Tipnya tip and trick ya. Iya. Sebenarnya itu konsistensi sih sebenarnya. Jadi konsistensi gimana cara kita mau belajar dari mana dulu. Karena kan sebenarnya basic dari latte art ini kan sebenarnya cuma heart, terus tulip sama rosetta. Tinggal kita aja sih yang mau improve
setiap kita mau bikin nih, Kak, mungkin saya belum bisa nih Kak bikin rosetta, berarti saya harus expert dulu sampai mendapatkan feel ketika saya bikin rosetta. Sebenarnya sih lebih ke situ sih. Sama sebenarnya konsistensi kita mengikuti event. Jadi ketika ikut latte art mungkin trodon ya, ketika kita main nih ikut sekali, ternyata kita belum dapat, ya itu kita harus jadi motivasi. Oh, aku apa sih kekuranganku, apa sih yang harus aku perbaiki, bukannya kita kemarin aja kita ikut udah kalah, ngapain aku ikut lagi. Itu salah satu pemikiran yang menurut saya itu salah. Kita harus konsisten. Ketika kita belum dapat, ya memang kita harus kita harus support lagi nih, aku harus perbaiki cara mainku, mentalku, sama teknikku. Nah, itu salah satu cara kita untuk mendapatkan hal yang lebih. Karena kan memang saya dari dulu punya prinsip sih. Jadi intinya saya ikut kompetisi latte art itu bukan semerta-merta saya ingin mendapatkan juara, tapi disitulah saya ajang untuk mendapatkan relasi baru, teman baru. Ya disitulah kita akan mendapatkan beberapa istilahnya kayak mungkin sharing lah. Ya sharing. Oh, kok anak itu ternyata cara mainnya gitu. Oh, berarti itu bisa aku ambil nih nanti. Ya nanti aku ambil nih, aku cobain di outlet. Oh, ternyata bener nih, enak nih, aku cobain gitu. Ya kita lebih ke sering lah. Iya. Poinnya jangan kasih kendor, yakin, intinya gitu. Oke, berarti menambahkan jam terbang bukan hanya dari kita latihan, tapi dari kita ikut kompetisi. Iya, ikut kita kompetisi. mulai dari trodon itu. Iya, trodon. Karena memang banyak sekali ya yang bisa mengadakan event trodon gitu. Iya, apalagi bulan ini banyak sekali. Oh, iya, bulan ini banyak sekali. Di Semarang atau di Jawa itu? Di Jogja ada, ya Jogja, terus Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah. Oke. Nah kalau Mas Subur sendiri sudah berapa lama sih berkecimpung di dunia kopi dan mungkin mulai mendalami latte art ini? Kalau awal ikut latte art itu 2015 kalau nggak salah. Iya, 2015. 6 tahun teman-teman ya. 2015 itu pertama itu yang bikin acara itu dari Semarang. Iya, dari Semarang itu namanya Barista Society itu. Barista Society ya, itu Semarang memang Barista klub. Society. Ya, Oke. itu salah satu. Iya. Pertama kali ikut, ternyata di situ kok menarik nih. Ternyata muncul beda, ya. Kok beda cara mainnya. Ya disitulah pertama kali ikut, ya kebetulan rezeki juga. Nah, di situ saya dapat juara 2. Nah, disitulah saya intinya, oh ini berarti passion saya. Berarti saya harus lebih untuk belajar mengenai latte art. Dari situlah saya tuh mulai ikut kompetisi. Konsisten ya? Iya, selalu ikutlah dimanapun pasti saya ikut. Entah itu saya dapat juara, entah itu enggak, pasti saya selalu ikut lah. Gas terus lah intinya gitu. Kalau kalah evaluasi ya? Iya, kalah dan malah mundur ya? Iya. Oke, dan itu jadikan motivasi. Nah Iya, itu motivasi. tips paling jitu ya dari Pak Ubur ini yang sering menjuarai latte art competition teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang merasa pengen untuk bisa ikut dalam kompetisi latte art, mungkin itu yang bisa dilakukan ya. Iya. Konsistensi kuncinya teman-teman. Iya. Dan jangan lupa, jangan sombong dan jangan pelit ilmu. Oke, Iya, tetap harus hati ya? rendah hati, sharing ke teman-teman yang baru, yang mungkin baru pengen belajar latte art. Sharing. Iya, sharing gitu. Oke. Nah ini nggak lengkap rasanya ya kalau kita di suatu resto atau tempat yang memang menyuguhkan makanan dan minuman ya, Iya. food and beverage, kalau kita nggak ngicipin menu signaturenya ya. Iya. Nah, mungkin kita langsung aja apa nih Mas menu signaturenya dari Bumi Kayom? Kalau Bumi Kayom sendiri dari setiap bulan ya pasti kan kita top 10 menu. Nah, itu salah satunya itu yang menjadi top 10 itu produknya supportnya dari Taman Delta. Iya, itu salah satunya itu kopi pencerita senja. Itu dalam sebulan itu penjualannya bisa sampai 700 sekian cup lah itu. Oke. Itu dalam sebulan. Nah,
Kopi Pencerita Senja. Iya. Jadi itu Mantap sih nama menunya. iya, kopi pencerita senja. Cuma kan dari kopi pencerita senja ini kita aplikasikan ada beberapa menu, yaitu yang menjadi best seller juga, itu namanya angkol. Ya itu dibilangku lebih ke apa ya istilahnya premiumnya lah. Oke. Dari segi rasa juga beda, dari segi presentasi juga beda. Nanti kita bisa langsung buatin. Langsung ya? Iya. Oke, mungkin kita langsung aja lihat cara pembuatannya langsung dari Mas Subur. Iya. Oke, langsung aja guys. Oke, ini Ya. tadi namanya apa, Mas? Itu namanya angkal kopi susu shake, Mas. Angkel Iya. kopi susu shake. Loh, Iya. kok bisa dinamakan angkel kopi susu shake? Itu sebenarnya base-nya kan dari kopi susu, cuma kita ada penambahan bahan, ada ingredient lah kita jadikan istilahnya grade-nya dari kopi pencerita senja, karena dari segi rasa juga udah beda. Sebenarnya ini apa ya istilahnya salah satu best seller kalau dibilang orang yang baru pertama minum kopi. Jadi kan terkadang kan ada orang yang aku mau minum kopi nih, cuma kopinya nggak mau yang terlalu strong. Nah, kita suggest-nya lebih ke angkel. Oke, next levelnya dari Iya, Vietnam next Drip level. Kopi Iya. Tiam ya. Jadi bisa jadi menu yang sangat cantik seperti ini. Iya. Wah, mantap. Ini langsung saya coba ya, Mas. Oke, Mas, siap. Ini harus kena ini enggak sih? Iya, sebenarnya kalau orang yang nggak suka manis, biasanya itu minumnya mungkin dari bibit gelas yang nggak ada brown sugarnya. Sebenarnya brown sugarnya itu satu, selain mempercantik, itu sebenarnya ada fungsinya. Kalau aku kok kopinya ternyata kurang manis, nah aku berarti minumnya dari bibir gelas yang ada garnisnya itu. Oke, mantap sih. Jadi kalau ini dia lebih apa? Secara rasa dia lebih ke sweet, creamy, sama dari body kopi tiamnya masih terasa. Benar banget. Jadi ini sebenarnya basicnya sama dengan yang di botol tadi ya. Iya. Tapi ini rasanya lebih creamy, teman-teman. Jadi Iya. lebih mouthfeel-nya lebih nyaman dan kopinya lebih soft ya jadinya. Iya, lebih soft. Oke. Dan cara pembuatannya tadi juga keren banget ya. Udah langsung tadi dibuatkan oleh Mas Ubur. Wah, Iya. mantap sekali. Oke, terima kasih nih Mas. Oke, Kita sudah sama-sama. dipersilakan untuk ngobrol ya, Iya. langsung dengan Mas Ubur. Dan sekali lagi terima kasih sudah bermitra dengan Taman Delta. Oke, saya juga banyak terima kasih sudah disupport. Oke. Ya, disupport apa ya istilahnya kopi yang menurut saya itu menjadi karakternya dari Bumi Kayam sendiri, dari yang senja sendiri. Intinya next kita pasti akan apa ya istilahnya lebih kerjasama. Oke, Ya. dan tetap terjalin Iya. dengan kerjasama kita ya Mas Iya. ya. Oke, itu tadi guys obrolan eksklusif kita bersama Mas Ubur ya. Sangat seru sekali ya, banyak tips ya, cerita tentang bagaimana kita bertahan di dunia kopi ya. Iya. Itu salah satunya konsistensi. Konsistensi, ya. Oke, sampai jumpa di jumpa teman berikutnya karena masih banyak teman Delta yang harus kita jumpai. Bye guys.